Oke, jadi sekarang kita bakal bahas dua UTS berturut-turut, yaitu UTS 2017 dan juga UTS 2022. Ya. Nah, jadi di UTS 2017 ini sama 2022 ada 5 soal, kayak biasa. Yang kita mulai dari 2017 dulu berarti ya. Nah, ini 2017 nomor 1. Nah, ini tentang dinamika rotasi dari benda tegar gitu ya. Jadi kita punya suatu sistem bola gitu ya, bola pejal homogen yang dia memiliki massa 5 kg. Terus di sini si bolanya itu berada pada ketinggian tertentu, dia dijatuhkan gitu. Nanti dia menggelinding ke titik B, ke titik C, ke titik D. Habis itu dia meluncur gitu ya, meluncur bebas dari titik D. Diketahui variabelnya itu adalah momen inersia dari bola pejal itu 25 mr kuadrat. Terus apalagi yang diketahui, terus ini masanya ya, masanya 5 kg. Habis itu ketinggian awalnya H besarnya itu adalah 2 meter. Terus habis itu H kecil atau ketinggian dari titik D ini, H kecil D gitu ya, itu adalah 20 cm. Atau bisa juga kita nyatakan sebagai H per 10 gitu ya. Karena kan 20 cm tuh sepersepuluhnya dari 2 meter. Terus di sini titik B itu adalah titik yang ketinggiannya H per 2. Berarti HB bisa kita tuliskan sebagai H per 2. Begitu. Dan tetanya adalah 30 derajat. Di sini teta itu sudut elevasinya ini. Yang pertama kita diminta nyari kecepatan pusat massa bola ketika dia sampai di titik B. Nah, ini berarti bisa kita gunakan prinsip kekekalan energi mekanik aja. Berarti energi mekanik di A itu nilainya sama dengan energi mekanik di B. Gitu ya. Cuma yang harus kita hati-hati di sini adalah energi kinetiknya. Energi kinetiknya ketika dia sampai di B gitu ya, itu bukan cuma energi kinetik setengah mv kuadrat aja. Tapi setengah mv kuadrat ditambah sama setengah I omega kuadrat. Karena dia juga punya energi kinetik rotasi di sini. Yang mana ini energi kinetik rotasi. Sementara yang suku ini adalah suku energi kinetik translasi. Translasi. Kayak gitu. Jadi dia mengalami gerak rotasi dan juga mengalami gerak rotasi. Translasi. Translasi dan rotasi gitu ya. Nah, ketika dia di A, energi mekaniknya itu cuma wujudnya adalah energi potensial aja. Sementara kalau di B, itu energi kinetik total di B ditambah sama energi potensial di B. Karena di B ini dia bergerak, punya kecepatan, dan juga dia masih punya ketinggian. Gitu. Nah, di sini yang mana kita ambil titik energi potensial nolnya itu adalah di tanah ini. Ini energi potensial sama dengan nol. Kayak gitu. Nah, jadi energi potensial di A itu kan tinggal mg dikali ketinggian ketinggian titik A, yaitu H besar. Sementara energi potensial di B itu adalah mg dikali ketinggian titik B itu H besar per 2 ditambah sama energi kinetik totalnya. Itu setengah M VB kuadrat ditambah setengah I omega B kuadrat. Kayak gitu. Yang mana karena dia bolanya apa bendanya bola pejal gitu ya. Jadi I-nya bisa kita langsung substitusi 25 mr kuadrat momen inersia. Ini persamaan satu. Terus kita bisa anggap bahwa si bola ini kan lintasan ABCD itu kasar ya. Karena lintasannya kasar, bolanya itu dapat menggelinding sempurna atau dia tidak slip. Kalau dia bisa menggelinding sempurna atau tidak slip, maka kita masukkan syarat bahwa gerak translasinya sama rotasinya itu saling berhubungan lewat kecepatan translasi sama dengan omega atau kecepatan sudut dikali jari-jari R. Begini. Nah, ini kalau persamaan satu sama 2 kita substitusi, kita gabung gitu ya. Nanti kita kita dapat MGH sama dengan MGH per 2 ditambah setengah M VB kuadrat gitu ya. Ditambah setengah I-nya jadi 2 per 5 MR kuadrat. Ditambah sama, dikali dengan omeganya kita ubah jadi V per R gitu ya. VB dibagi R. Ini kuadrat gitu. Ini kan berarti R-nya bisa kita coret, R kuadratnya. M-nya juga bisa kita coret semua. Gitu ya. Jadi nanti kita pindah, terus GH per 2-nya ini pindah ke ruas kiri. Berarti jadi GH dikurangin H per 2 kayak gini. Sama dengan setengah VB kuadrat ditambah
setengah dikali 2/5 kan jadi 1/5 ya. 1/5 VB kuadrat. Kayak gitu. Nah ini kalau kita samain penyebutnya kan jadi 7/10 ya. Berarti nanti kita dapat, nah ini H dikurangin setengah H, jadi kan setengah H. Berarti setengah GH sama dengan 7/10 VB kuadrat. Nah berarti dapat VB atau kecepatan dia di B itu adalah 5/7, 5/7 GH. Ya. Ini kan 10 pindah ke kanan jadi 10/2 jadi 5. Di akar, jangan lupa. Nah ini adalah kecepatan bolanya ketika dia lagi di B. Oke, nah ini masuk persamaan 3. Nah, energi kinetik translasinya berarti tinggal Eka translasi gitu ya. Eka translasi di B itu tinggal kita ini aja, tinggal setengah M VB kuadrat. Setengah M VB kuadrat. Gitu ya. Oh, nggak ditanya energi kinetik translasi. Berarti ya udah ini aja. Apa sih kecepatan pusat massa atau kecepatan translasi pusat massa dari si bolanya di titik B adalah akar 5/7 GH. Tinggal dimasukin angkanya G-nya berapa, H-nya berapa. Kayak gitu. Nah, terus untuk yang B-nya, hitunglah komponen vertikal kecepatan pusat massa bola tersebut di titik D. Nah, berarti sekarang ya kan bolanya jalan terus ya. Habis dari B nanti dia ke C, habis itu ke D. Nah, komponen vertikal maksudnya adalah gini. Di sini kan titik B itu lintasannya putus ya. Artinya nanti bolanya kelempar gitu dengan kecepatan misalkan VD. Tapi karena lintasan ini membentuk sudut theta, kalau kita perbesar gitu ya gambarnya. Nah, di sini kan dia membentuk sudut theta gitu ya. Nah, ini membentuk sudut theta, yang mana tetanya ini adalah 30 derajat. Jadi nanti ketika dia punya kecepatan VD di sini, VD-nya itu bisa kita uraikan komponennya. Ada yang ke atas atau VDY gitu. Ada juga yang ke kanan, yaitu VDX. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang ditanya adalah si VDY-nya ini berapa. Kayak gitu. Nah, ini kan cuma masalah penguraian komponen vektor ya. Nanti kita bisa tulis kayak gini. Ketika di titik D, ini kan VD. Nah, sementara VD-nya itu membentuk sudut theta terhadap horizontal. Ini VDX, yang ini VDY. VDY. Kayak gitu. Dengan tetanya itu diketahui di soal adalah 30 derajat. Nah, kalau ditanya VDY, berarti kan VDY itu adalah cuma VD dikali sin dari tetanya. Gitu. Nah, ini persamaan 4. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah nyari dulu nilai VD total ini berapa. Gitu ya. Cara nyari VD-nya adalah kita gunakan kekekalan energi lagi dari titik A, dia bergerak sampai titik D. Kayak gitu. Berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di D. Nah, energi mekanik di A kan tadi adalah M di G dikali H besar. Sementara energi mekanik di D, nah D ini kan dia juga punya ketinggian ya, yang tadi tingginya adalah 20 cm atau H/10. Berarti dia punya energi kinetik dan juga energi potensial. Berarti M G dikali H/10, kayak gitu, ditambah sama energi kinetiknya. Energi kinetiknya itu energi kinetik translasi setengah MVD kuadrat ditambah rotasinya setengah I omega kuadrat. Tadi kan I-nya adalah 2/5 MR kuadrat ya. Jadi langsung aja kita masukin. Terus tadi omeganya itu bisa kita ganti jadi V per R karena dia tanpa slip. Berarti langsung aja V per R kuadrat kuadrat kayak gitu. Nah ini coret R-nya. Terus kayak tadi ini pindah ruas, M-nya bisa dicoret juga semuanya. M-nya habis. Berarti nanti kita dapat G A gitu ya. 1 dikurangin 1/10 gitu. Sama dengan, ini kan pindah ke kiri gitu ya. Sama dengan, ini sama, setengah tambah 1/5 berarti tetap 7/10 ya. 7/10 VD kuadrat. Kayak gitu. Nah, 1 dikurangin 1/10 itu kan jadinya 9/10 ya. 9/10 berarti 10-nya bisa dicoret. Jadi 9/7 GH. Berarti nanti VD kuadratnya, kalau kita pindah ruasin semuanya gitu ya. Ini jadi 9/7 G dikali H. Kayak gitu. Atau VD-nya itu adalah akar 9/7 GH. Kayak gini. Nah, ini VD-nya. Ini persamaan 5. Nah, ya udah persamaan 5 kalau kita substitusi ke persamaan 4 gitu ya. Nanti kita dapat VDY-nya. Jadi VDY-nya itu adalah
9/7 GH gitu, dikalikan dengan sin theta. Nah, ini adalah VDY-nya. Kita kasih nama persamaan 6. Karena nanti bakal dipakai lagi di soal yang C-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang C-nya. Nah, di C-nya itu ditanya, sekarang hitunglah tinggi maksimum pusat massa bola di titik E. Di titik E itu ketika dia udah bergerak di sini. Nah, buat nyari ketinggian maksimum, sekarang kita tinjau gerakan pada sumbu Y-nya aja. Nah, pada sumbu Y, ya, pada sumbu Y, si bolanya ini bergerak secara GLBB. Kenapa dia bergerak secara GLBB? Karena di sumbu Y dia mengalami percepatan yang nilainya konstan, yaitu percepatan gravitasi yang arahnya selalu ke bawah. Jadi, mulai dari titik D sampai ketinggian maksimum kita bisa analisis geraknya sebagai gerak GLBB biasa. Berarti nanti posisinya di tiap saat itu bisa kita nyatakan sebagai VDY gitu ya, dikali T dikurangin setengah GT kuadrat ditambah dengan Y0. Yang mana Y0 ini ketinggian awalnya sama dengan ketinggian di titik D-nya ini. Gitu ya, ketinggian titik D-nya ini. Berarti Y0-nya itu adalah HD atau H/10. Gitu ya. Jadi ini bisa ditambah, diganti dengan H/10. Kayak gitu. Nah, ini persamaan 7. Nah, terus apa sih namanya? Eh, oh ya, dan kecepatannya juga berubah-berubah tiap tiap waktu ya. Berarti kecepatan dia di sumbu Y itu bisa kita tuliskan sebagai VDY. VDY itu kan sama aja kayak kecepatan awal dia waktu dia baru dilontarkan dari titik D. Dikurangin sama GT. Kayak gitu. Ini persamaan 8. Nah, ketika dia sampai di ketinggian maksimum, Y-nya maksimum gitu ya, maka kecepatan dia di sumbu Y nilainya sama dengan 0. Artinya dia udah nggak bisa naik lagi. Kayak gitu ya. Berhenti sesaat sebelum akhirnya jatuh lagi. Nah, ini kalau persamaan 9, kita substitusi ke persamaan 8, nanti kita dapat waktu yang dibutuhkan untuk si bolanya itu bergerak dari titik D ke ketinggian maksimum, yaitu 0 sama dengan VDY dikurangin GT. Kayak gitu. Jadi nanti dapat GT sama dengan VDY atau T-nya itu adalah VDY dibagi G. Nah, ini persamaan 10. Nah, kalau persamaan 10 kita substitusi ke persamaan 7, nanti kita dapat ketinggian maksimumnya. Ketinggian maksimumnya, Y max gitu ya, itu adalah VDY dikali T berarti VDY VDY dikali T, T-nya ini, VDY per G dikurangin setengah G T kuadrat. Berarti VDY per G kuadrat gitu ya, ditambah sama ketinggian awalnya H/10. Kayak gitu. Nah, ini kan berarti jadi VDY kuadrat per G gitu ya. Nah, yang ini kan jadi setengah G dikali VDY kuadrat per G kuadrat. Ini G-nya bisa dicoret ya. G-nya bisa dicoret jadinya setengah VDY kuadrat dibagi G gitu. Ditambah sama H/10. Nah, VDY kuadrat per G dikurangin setengah dari VDY kuadrat per G itu kan hasilnya setengahnya juga ya. Berarti ini jadi setengah VDY kuadrat per G ditambah sama H/10. Nah, tapi tadi kan kita udah tahu, nah ini persamaan 11. Tapi kan tadi kita udah dapat dari persamaan 6, VDY itu adalah 9/7 GH dikali sin theta. Berarti kita substitusi nih. Persamaan 6 ke persamaan 11. Jadi nanti dapat Y max-nya itu adalah setengah dikali 1/G gitu ya. VDY kuadratnya itu kita ganti dengan ini 9/7 GH. Berarti 9/7 GH gitu ya. Ditambah H/10. Ini kan bisa dicoret ya. G-nya bisa coret gitu ya. Nah, ini jadi 9/14H ditambah H/10. 9/14H gitu ya, ditambah 1/10H. Nah, ini dikali 5 gitu ya. Yang ini dikali 7 biar pembilangnya sama pembaginya sama-sama penyebutnya gitu ya. Penyebutnya sama-sama 70. Kalau kayak gitu berarti nanti Y max-nya bisa kita tuliskan sebagai 45 ditambah sama 7 dibagi 70 dikali H. Kayak gitu.
Nah, 45 tambah 7 kan 52 ya. Berarti 52 per 70. 52 per 70 dikali A besar. Kayak gitu. Tinggal dimasukin nilai A besarnya berapa, nanti dapat nilai dari Y max-nya. Oke, kurang lebih gitu. Itu untuk yang nomor satu. Sekarang kita lanjut ke nomor dua. Nomor duanya itu dia tentang, bentar. Oh ini, nomor duanya itu tentang osilasi pegas. Oke, osilasi pegas. Osilasi pegas. Nah, jadi di nomor dua ini, kita dikasih suatu pegas dengan konstanta pegasnya nggak diketahui gitu ya. Terus pegasnya diikatkan ke benda bermassa 10 gram atau 0,1 kilogram. Kayak gitu. Terus pada saat T sama dengan 0, simpangannya adalah 5 cm. Y-nya berarti 5 cm. Kayak gitu. Dan benda tersebut bergerak menjauhi titik setimbang dengan kecepatan awal tertentu. Berarti pada T sama dengan 0, dia simpangannya di 5 cm dan punya kecepatan awal gitu. Berarti bukan di titik setimbang ketika T-nya 0. Tapi kecepatan awalnya kita nggak tahu berapa. Gitu ya. Nah, cuma kita dikasih kurva energinya. Nah, yang garis tebal ini adalah energi kinetik, ya, yang garisnya tebal. Ini energi kinetik. Sementara yang garisnya putus-putus ini adalah energinya potensial. Gitu. Tentukan konstanta pegas dan juga amplitudo. Nah, buat nyari konstanta pegasnya, kita gunakan energi potensial pegas saja. Kan energi potensial pegas itu adalah setengah kx kuadrat, gitu ya. Nah, kita ambil titik ketika T sama dengan 0. Nah, ini simpangannya kita pakai X aja lah ya, bukan pakai Y. Kayak gini. Nah, kita ambil ketika T-nya 0. Ketika T-nya 0, kan dia simpangannya itu adalah berapa? Ketika T-nya 0, kan dia simpangannya X-nya sama dengan 5 cm. Atau sekitar 5 per 100 meter gitu ya. 0,05 meter. Nah, kita lihat nih di grafiknya. Yang putus-putus itu kan kurva dari energi potensial ya. Nah, berarti ketika T sama dengan 0, energi potensial tuh lagi di sini. Gitu ya. Nah, kalau dari sini ke sini itu 0,16, terus dari sini ke sini itu 0,32, berarti dari sini ke sini itu adalah 0,08 gitu. Jadi per garisnya itu nambahin 0,08. Berarti ini 0,24 gitu ya. Yang sebelah sini 0,24, terus yang ke atasnya lagi ya tambah tambah 8-nya jadi 0,4 gitu. Kayak gitu. Nah, berarti kalau kita ambil T sama dengan 0, X-nya itu lagi di 5 per 100 meter dan energi potensialnya lagi di 0,08. Berarti dapat dari sini 0,08 sama dengan setengah dikali K gitu ya, dikali 5 per 100 kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini setengahnya pindah ke kiri. Jadinya kan ini 0,8 berubah jadi 0,16 ya. 0,16 dikali K dikali 5 per 100 kan jadi 25 per 10 pangkat 4 gitu ya. Berarti nanti kalau dipindah rosin K-nya itu jadi 0,16 itu kan 16 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat 4 dibagi 25. Kayak gitu. Nah, 10 pangkat 4, 10 pangkat min 2 kan jadi 10 pangkat 2. 100 gitu ya. 100 dibagi 25 itu 4. Dan 4 dikali 16 itu adalah 64. Berarti konstanta pegasnya adalah 64 Newton per meter. Nah, ini konstanta pegasnya. Nah, terus amplitudonya. Nah, amplitudo itu terjadi ketika simpangannya maksimum. Berarti kita ambil ketika X-nya itu sama dengan amplitudo. Atau X-nya sama dengan simpangan maksimum. Nah, kalau X-nya sama dengan simpangan maksimum, maka energi potensialnya itu juga bernilai maksimum. Nilainya sama dengan setengah KA kuadrat. Nah, berarti sekarang kita ambil aja titik di ketika energi potensialnya maksimum. Energi potensialnya kan maksimum, puncaknya kita lihat yang garis putus-putus tuh di sini ya, di 0,32. Berarti kita ambil nih, ketika energi potensialnya 0,32, maka simpangannya itu sama dengan amplitudo. Berarti ini kan 0,32 sama dengan setengah, K-nya itu 64 dikali A kuadrat. Nah, ini kalau pindah ke kanan kan jadi 0,64 sama dengan 64 dikali A kuadrat. Maka A kuadratnya nilainya adalah 0,64 dibagi 4 kan 0,01 ya, atau 10 pangkat min 2. Berarti A-nya adalah 10 pangkat min 1 meter.
atau sekitar 0,1 meter. Kalau dijadikan senti berarti sekitar 10 cm. Nah, ini adalah amplitudo dari si osilasi. Gitu ya. Jadi kuncinya di sini adalah kalau dikasih grafik gitu ya, kita ambil aja titik pada grafiknya di beberapa titik yang kita ketahui. Kayak misalkan di T sama dengan nol atau enggak di titik puncak gitu. Oke. Nah, terus yang B-nya, tentukan periode getaran benda. Nah, buat nyari periode getaran benda, di sini kan yang bergetar itu atau berosilasi itu adalah pegas ya. Pegas. Di sini yang berosilasi adalah sebuah pegas. Nah, karena dia osilasinya harmonik sederhana, kita tahu di harmonik sederhana, sederhana gimana ya, energi kinetik sama potensialnya tuh nilai maksimumnya nggak berubah-berubah segini terus. Jadi energinya konstan gitu ya, energi totalnya maksudnya. Maka ini, apa sih namanya, ya kita tinggal gunakan pada suatu pegas yang berosilasi harmonik sederhana kan nilai omeganya, itu bisa kita cari pakai akar K per M ya. Sementara omega itu sendiri adalah 2pi dibagi periode. Nah, berarti dari sini kita dapat 2pi per periode sama dengan akar K per M. Atau tadi periodenya sama dengan 2pi akar M dibagi K. Gitu. Jadi tinggal dibalik. Nah, kan K-nya kita udah dapat tadi ya, 64. Terus M-nya itu 10 gram. Atau 10 gram itu kalau jadiin kilo, sekitar 10 pangkat min 2 kilo ya. 0,01 kilogram. Berarti jadi 2pi akar 10 pangkat min 2 itu dibagi sama 64. 10 pangkat min 2 diakar kan jadi 10 pangkat min 1. 64 diakar jadi 8. Jadi 2pi kali 10 pangkat min 1 dibagi 8. Nah, ini kan bisa disederhanain jadi 2 sama 8-nya habis jadi seperempat gitu ya. Seperempat 10 dikali sepersepuluh jadinya 4 pi dibagi 40. Pi dibagi 40 detik. Nah, ini adalah periodenya. Pi per 40 detik. Kayak gitu ya. Nah, terus yang C-nya, nyatakan fungsi posisi xt sebagai fungsi sinus. Nah, berarti kita disuruh ngebentuk nih fungsi fungsi apa? Fungsi simpangan ya, sebagai fungsi sinusoidal. Berarti xt bisa kita tuliskan sebagai amplitudo dikali sin omega t ditambah sama suatu fase awal. Gitu ya. Tadi kan omeganya kita bisa cari langsung dari akar K per M. Akar K per M, yaitu akar 10 pangkat min 2 dibagi sama, kebalik. K-nya kan 4 ya. K-nya 4 dibagi sama 10 pangkat min 2. Berarti 8 per 10 pangkat min 1. Atau 80 radian per second. Nah, ini adalah omeganya. Nah, terus tadi A-nya kita juga udah dapat adalah 10 cm. Oke. Nah, berarti tinggal kita cari konstanta fasanya. Berarti ini bisa kita tuliskan simpangannya sebagai 10 cm sin 80T ditambah sama konstanta fase awal. Nah, kita dapat fase awalnya gimana? Dari data yang dikasih di soal. Tadi kan dikasih tahu bahwa ketika T sama dengan 0, dia simpangannya itu lagi ada di eh, posisi 5 cm kan ya. Gitu. Nah, berarti ya kita substitusi aja. 5 cm sama dengan 10 cm sin 80 dikali 0 tambah pi. Ya. Nah, 80 dikali 0 itu kan 0 ya. Berarti ini tinggal sin pi aja. Sin pi. Nah, ini kan 5 cm sama 10 cm kalau dipindah rosin kebagi gitu ya. Jadi 5 per 10 itu 1/2. Jadi dari sini kita dapat sin pi itu nilainya sama dengan 1/2. Nah, sin berapa yang hasilnya 1/2? Katanya gitu kan. Nah, pi-nya yang memenuhi itu adalah kita ambil di kuadran satu aja. Jadi 30 derajat. Nah, tapi ingat jawabannya kan harus selalu dinyatakan dalam radian ya. Karena sudut yang di dalam sudut fasa ini, 80T tambah semuanya gitu. Tambah pi dan lain-lain. Itu dinyatakan dalam radian semua. Berarti ini kita ubah jadi pi per 3 radian. Nah, jadinya fungsi simpangannya bisa kita tuliskan sebagai 10 cm sin 80 pi t ya, ditambah pi per 3. Kayak gitu. Nah, ini adalah apa sih namanya fungsi dari simpangannya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke nomor yang tiga. Nomor tiga gitu ya.
Nah, nomor 3 ini dia kasusnya itu tentang suatu kapal selam. Berarti, oh ini efek Doppler ya, kalau dilihat sekilas. Efek Doppler, wait. Nah, ini ya. Nah, di sini kita punya dua kapal. Satunya itu bergerak ke kanan gitu ya, dengan kecepatan VA. Terus satunya bergerak ke kiri dengan kecepatan VB. Nah, terus kapal selam A mengirim sinyal sonar gelombang suara dengan frekuensi eh, 10 pangkat 3 Hz gitu ya. Berarti FA-nya 10 pangkat 3 Hz. Gitu ya. Nah, terus kecepatan rambat suara di dalam air adalah 5470 km per jam. Nah, berarti ini bisa kita tulis U sama dengan 5470 km per jam. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, berapa frekuensi yang terdeteksi oleh kapal selam B? Nah, ini kan kasus efek Doppler di mana kedua kapalnya ini saling mendekat gitu ya. Maka frekuensi yang didengar oleh B pasti itu jadi tambah besar. Nah, supaya frekuensinya tambah besar, maka kecepatan pendengarnya itu harus positif. Kan efek Doppler itu adalah kecepatan suara ya, ditambah sama plus minus gitu. Kecepatan pendengar dibagi kecepatan suara plus minus kecepatan sumber dikali dengan frekuensi sumber gitu kan. Nah, kalau misalkan kapalnya itu mendekat, entah itu apa sumbernya mendekat atau pendengar yang mendekat, maka frekuensi yang didengar itu pasti makin makin tinggi. Kalau makin tinggi, maka ketika si apa pendengar yang mendekati sumber, maka ini pembilangnya harus positif supaya nilai totalnya tambah besar. Oke. Nah, jadi kalau misalkan untuk pendengar, ketika dia mendekat, maka VP-nya tuh tandanya positif. Kalau dia menjauh, maka VP-nya tandanya negatif. Kayak gitu. Sementara kalau untuk sumber, sumber itu kan sukunya ada di suku penyebut ya, ada di suku penyebut. Nah, supaya nilai total frekuensi itu jadi tambah besar, maka penyebutnya harus tambah kecil. Cara penyebut tambah kecil gimana? Kalau misalkan dia mendekat, yaitu tandanya negatif. Jadi untuk sumber dia kebalikannya. Kalau dia mendekat, maka nilai apa nilai VS-nya itu kita kasih tanda negatif. Tapi kalau dia menjauh, maka VP-nya sorry VS-nya bernilai positif gitu ya. Kalau dia positif kan berarti pembagian tambah besar. Kalau pembagian tambah besar ya berarti nilai total frekuensinya jadi tambah kecil kayak gitu. Nah, tapi kan sekarang kasusnya dua-duanya mendekat, baik pendengar maupun sumber mendekat. Jadi ntar frekuensi yang didengar oleh si B itu adalah kecepatan suaranya ditambah apa ditambah kecepatan B gitu ya karena B-nya mendekat terus dibagi kecepatan suara dikurangin kecepatan A karena A-nya juga mendekat dikali frekuensi A. Nah, ini tinggal dimasukin aja angkanya. Kalau dimasukin angkanya kan berarti U-nya itu 5470. Berarti 5470 ditambah VA VB-nya itu 70 gitu ya. Dibagi dibagi 5470 dikurangin 50 dikali dengan FA. FA-nya itu 10 pangkat 3 Hz. Nah, ini kalau kita hitung kan atasnya tuh jadi 5540 ya, 5540. Nah, dibagi 5420 dikali 10 pangkat 3. Berapa tuh nilai? 5540 dibagi 5420 kali 1000. Nah, ini dapat frekuensi si B gitu ya. Frekuensi si B itu bertambah ya. Jadi sekitar 1022 Hertz gitu. 1022 Hertz. Jadi cuma nambah 22 Hertz doang. Oke. Nah, terus kalau yang B-nya, berapakah panjang gelombang yang dideteksi oleh kapal selam B ini? Nah, berarti panjang gelombang yang dideteksi oleh kapal selam di B itu bisa kita cari dari ini aja. Ini kan gelombang yang merambat adalah gelombang suara. Kecepatan gelombang suaranya tadi adalah 5540 ya. Sorry, 5470. Dan kecepatan gelombang suara ya nggak bakal berubah. Kalau misalkan di medium itu kecepatannya segitu, udah dikasih tahu gitu ya, kecepatannya adalah 5470 ya, maka ketika dia merambat sampai ke B gitu ya, kecepatannya tetap segini. Gitu. 5470. Nah, jadi kita bisa gunakan hubungan ini aja.
kecepatan rapat gelombang itu nilainya sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Ya. Nah, yang kita cari kan panjang gelombang yang didengar oleh si B gitu. Berarti panjang gelombang B itu adalah kecepatan suaranya si U gitu ya, dibagi sama frekuensi yang didengar oleh B. Berarti tinggal 5470 dibagi oleh 1022. 5470 dibagi 1022. Ya berarti sekitar panjang gelombang itu 5,35 meter gitu ya. Nah, ini panjang gelombang yang diterima oleh B. Nah, terus yang C-nya, berapakah selisih frekuensi yang dideteksi oleh kapal selam A dari sinyal yang dipantulkan oleh kapal selam B? Oke, dengan frekuensi yang awalnya dikirimkan oleh kapal selam A. Nah, jadi gini, kalau frekuensinya dipantulkan, gitu ya, kan ini si A nih. Si A dia bergerak ke kanan dengan kecepatan VA, si B bergerak ke kiri dengan kecepatan VB. Nah, awalnya si A tuh kan ngeluarin frekuensi FA. Terus frekuensinya itu jalan, diterima sama si B. Si B tuh ngedengerin frekuensi B. Habis itu dipantulin lagi ke A. Nah, ketika terjadi pemantulan, maka FB ini dia berubah jadi frekuensi sumbernya. Jadi ini jadi frekuensi sumber saat terjadinya pemantulan. Gitu ya. Jadi nanti si A itu berubah jadi pendengar kasusnya. Setelah gelombangnya dipantulkan. Jadi setelah pemantulan si FB-nya yang tadi diterima di awal gitu ya, yang tadi udah kita cari nilainya, itu bakal jadi frekuensi sumber gitu ya. Atau kita kasih tanda aksen gitu. Aksen itu adalah sumber setelah pemantulan. Terus frekuensi yang didengar si A setelah pemantulan gitu, itu adalah frekuensi pendengar gitu. Oke. Jadi ke switch ya, ya. Satu apa yang tadinya jadi sumber sekarang jadi pendengar. Nah, berarti ya udah frekuensi yang didengar si A setelah pemantulan itu adalah U ditambah. Nah, kan si A sekarang jadi pendengar ya. Karena si A jadi pendengar, sekarang berarti yang atas ini jadi kecepatan A. Si A. Gitu. Kalau tadi kan yang atasnya itu kecepatan B, karena B-nya yang pendengar ya. Kalau sekarang jadi A. Dibagi sama U dikurangin kecepatan sumbernya. Kan sekarang sumbernya B, berarti ini jadi VB. Dikalikan FB. Nah, berarti tinggal kita masukin 5470. 5470 ditambah sama VA. VA-nya itu tadi berapa? VA-nya itu 50 ya. Ditambah 50 dibagi 5470 dikurangin 70. Nah, dikali dengan frekuensi yang tadi udah kita cari, 1022 Hz dikali 1022. Ini kan berarti sama aja kayak 5520 dibagi 5400 gitu ya, dikali 1022. Kayak gitu. Berarti jadi sekitar berapa tuh ya? Berarti A aksennya atau frekuensi akhir yang didengar oleh si B setelah dipantulkan itu 5520 dibagi 5400 dikali 1022. Itu jadi 1044. Jadi 1044,7 Hz. Nah, jadi selisih frekuensi yang didengar oleh si A akibat pemantulan dikurangin sama frekuensi awal yang dikeluarkan A itu adalah ya 1044,7 dikurangin sama tadi kan 1000 ya awal yang dikeluarkan. Berarti sekarang selisihnya adalah 44,7 Hz. Jadi ada selisihnya. 44,7 Hz. Kayak gitu ya kurang lebih. Untuk kasus Doppler kalau misalkan ada pemantulan. Nah, terus yang nomor 4. Nah, kalau yang nomor 4 ini kita dikasih sistem fluida gitu ya. Fluida statik. Tapi fluida statiknya ini menarik nih, ada pegasnya. Nah, jadi di sini di nomor 4 ini, nah ini ya, soalnya nomor 4. Ini kita punya suatu pegas ya dengan massa yang dapat diabaikan.
Terus dia dipasang pada suatu bejana, yang mana bejananya itu bentuknya kubus. Oh, sorry, sorry, bukan bejana yang bentuk. Terus habis itu ada kubus gitu ya. Kubus yang sisinya 8 cm. Ya, ini kubusnya nih. Ini kubus ditaruh yang dia punya massa jenis kubusnya adalah rho kubus. Tapi kita nggak tahu rho kubusnya berapa. Terus dia ditaruh di atas pegasnya. Pas dia ditaruh di atas pegasnya, pegasnya itu ketekan sehingga dia turun sejauh 10 cm. Oke. Nah, kemudian, tapi ini apa si bejana ini masih kosong. Kosong tuh dalam artian belum diisi sama cairan tertentu, dia masih udara. Habis itu, bejana ini diisi sama air. Nah, pas bejana ini diisi sama air, ternyata tekanan pegasnya itu berubah. Tadinya 10 cm, sekarang jadi agak naik sedikit jadi 8 cm. Kayak gitu. Nah, terus sekarang di keadaan yang terakhir, di keadaan D, airnya diganti sama suatu fluida lain dengan massa jenis raw fluida ini. Tapi kita nggak tahu nih fluidanya apa. Tapi dan ketika diganti sama fluida yang lain, ini si pegasnya tuh naik lagi jadi 9 cm doang dia. Nah, gitu ya. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja untuk keadaan B, C, dan D. Nah, pada keadaan B, dia kan kosong ya. Pada keadaan B, berarti gaya-gaya yang bekerja adalah ini aja. Sorry, nomor A. Pada keadaan B, gitu ya. Gaya-gaya yang bekerja itu cuma gaya tegas sama berat dari si baloknya aja. Kita anggap gaya apung yang diberikan oleh udara tuh nggak ada gitu ya. Jadi kecil banget. Karena kita bisa asumsikan bahwa massa jenis dari massa jenis kubusnya itu nilai jauh lebih besar daripada massa jenis udara. Nah, jadi kan sebenarnya itu ada fluidanya, tapi fluidanya itu dalam bentuk udara gitu ya. Dan fluidanya itu pasti bakal ngasih gaya apung. Tapi karena massa jenis kubusnya jauh lebih besar dari udara, ya kita abaikan aja gaya apungnya. Jadi sekarang gayanya yang dominan cuma ada dua di sini pada kondisi B, yaitu berat fluidanya ke bawah, sorry, berat apa baloknya ke bawah gitu. M kubus dikali G, sama satu lagi itu adalah gaya gaya pegasnya kan pegasnya ketekan gitu ya pasti nanti bakal muncul gaya gaya pegas. Kalau dia ditekannya ke bawah maka gaya tekannya itu pasti ke atas karena dia berfungsi sebagai gaya pemulih melawan tekanan atau simpangan yang diberikan. Berarti ini gaya pegas F pegas. Yang mana F pegas itu besarnya adalah K dikali delta X. Tapi hati-hati di sini delta X-nya beda-beda ya. Kalau di kasus yang B, delta X-nya kita kasih nama delta XB. Yang gitu. Yang mana delta XB dia nilainya adalah 10 cm. Yang gitu. Ya berarti ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada kondisi B. Kalau pada kondisi C gimana? Nah, kalau pada kondisi C di sini kan dia diisi air dan air itu adalah fluida yang nggak bisa diabaikan lagi. Gaya apa? Gaya apungnya, gitu ya. Jadi pada keadaan C sekarang gayanya ada tiga. Pada keadaan C gayanya ada tiga, gitu kan ya. Gaya yang pertama itu adalah gaya beratnya dia otomatis. Jadi massa kubus dikali G gitu. Terus dua gaya yang lainnya itu adalah gaya ini, gaya kok masih biru? Ganti kuning ya. Wait, kita pakai yang ini warna kuning. Oke. Nah, gayanya ke atas tuh ada dua ya sekarang. Ada gaya pegasnya, tapi pada keadaan C gitu. Yang mana gaya pegas pada keadaan C itu adalah K dikali delta XC. Delta XC-nya itu yang 8 cm ini. Terus ada juga gaya apung pegasnya, akibat fluidanya. Gaya apung pada air, kita kasih nama FC. Ya. Yang mana FC ini gaya apung pada air gitu, ya, akibat air. Itu sama aja kayak massa jenis air dikali G dikalikan dengan volume kubusnya, V kubus. Kayak gitu. Nah, terus pada D, keadaan D, sama, dia juga ada tiga gaya. Gaya pegas ke atas, berat ke bawah, sama satu lagi gaya apung akibat si fluidanya, keadaan D. Jadi bisa kita gambarkan diagram gayanya untuk ini. Sama ya, berarti ke bawah itu ada MK dikali G, ke atas itu ada
ada ini ya, ada gaya pemulih pegas pada keadaan D, yaitu K dikali delta X untuk keadaan D. Sama satu lagi adalah gaya apung ya. Berarti gaya apung kita kasih nama FD. Yang mana FD-nya ini adalah massa jenis fluidanya. Kita nggak tahu itu rho F-nya kayak gimana. Dikali G dikalikan dengan volume dari kubusnya. Kayak gitu. Nah, ini adalah diagram gaya. Jadi ada 3 diagram gaya yang kita punya. Nah, terus kita diminta cari berapa nilai dari konstanta pegasnya, gitu ya. Oke. Nah, ini buat nyari nilai dari konstanta pegas ya kita tinggal gunakan kondisi kesetimbangan aja. Di sini kan kubusnya itu nggak diketahui ya rho-nya berapa. Oke, tapi kita tahu panjang sisinya sama tertekannya kayak gimana. Nah, berarti kita tinjau dulu keadaan B. Pada keadaan B, ya, dia sigma F-nya nilainya sama dengan 0. Ketika tekanan pegasnya itu udah maksimum, gitu ya. Jadi apa gaya pegasnya itu udah mengimbangi berat dari si uh, kubusnya. Jadi ketika sigma F 0, kita dapat gaya pegas pada keadaan B, gitu ya, itu nilainya sama dengan MK dikali G. Yang mana gaya pegas pada keadaan B, FPB gitu ya, itu adalah K dikali delta XB sama dengan MK dikali G. Kayak gitu. Yang mana MK dikali G, gitu ya, MK dikali G itu bisa kita tuliskan sebagai, nah, masa masa kubusnya itu kan bisa kita tuliskan sebagai masa jenisnya rho K dikali dengan volume kubusnya. Yang mana volume kubusnya itu adalah sisi sisi kali sisi, gitu ya. Kan sisinya itu L gitu ya. Itu adalah 8 cm. Berarti VK-nya itu adalah L pangkat 3. Kayak gitu. Jadi persamaan ini bisa kita tulis ulang jadi kayak gini. K dikali delta XP sama dengan rho K dikali L pangkat 3 dikali G. Kayak gitu. Nah, ini persamaan 1. Nah, terus kita tinjau juga pada keadaan C. Nah, pada keadaan C, kan keadaan C itu gayanya ada 3 ya. Ada gaya pegas, terus gaya apung pada air, sama satu lagi adalah gaya berat dari kubusnya. Berarti bisa kita tulis yang ke atas kan ada gaya apung sama gaya pegas. Berarti sigma F-nya sama dengan 0 juga. Yang ke atas itu K dikali delta XC ditambah sama gaya apung berarti rho air dikali G dikali volume kubus L pangkat 3 sama dengan berat dari kubusnya. Berarti rho kubus dikali G dikali L pangkat 3 juga. Kayak gitu. Nah, ini sama 2. Oke. Nah, terus dari persamaan 3. Persamaan 3. Oh, dari keadaan D maksudnya. Dari keadaan D kita dapat persamaan 3 nanti. Nah, dari keadaan D kita dapat mirip-mirip sama persamaan 2 ya. Cuma sekarang kayaknya kita ganti jadi K delta XD gitu. Ditambah rho fluida yang kita nggak tahu dikali G dikali L pangkat 3 sama dengan rho K gitu. Rho kubusnya dikali G dikali L pangkat 3. Nah, ini persamaan 3. Kayak gitu. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari. Tadi kan yang pengen kita cari itu adalah konstanta pegasnya. Nah, yang kita gunakan untuk mencari konstanta pegas itu adalah persamaan 1 sama 2 dulu aja. Karena yang kita ketahui kan ininya doang ya. Yang kita tahu tuh cuma L pangkat 3, rho air sama G-nya. Berarti kalau kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, oke. Nah, ini kita substitusi yang ruas kanan kan sama ya, rho K L pangkat 3 G. Ini rho K G dikali L pangkat 3. Berarti nanti kita dapat K dikali delta XC ditambah rho air, gitu ya, dikali G dikali L pangkat 3 sama dengan rho K dikali G dikali L pangkat 3 diganti jadi K kali delta X B. Kayak gitu. Nah, jadi dapat nanti K dikali
delta XC dikurangin delta XB itu sama dengan rho air dikali G dikali L pangkat 3. Jadi K-nya adalah rho air dikali G dikali L pangkat 3 dibagi delta XC min delta XB. Kayak gitu. Nah, tapi kan L sama delta X-nya itu masih dalam ini, masih dalam sentimeter. Diganti dulu jadi meter. Nanti tinggal dimasukin aja nilainya berapa. Kayak gitu. Nah, ini adalah K-nya. Nah, ini persamaan 4. Kita simpan karena nanti pasti bakal kepake. Oke. Nah, terus oh ya, di sini aku tulis ulang lagi deh ya. Yang biar nggak ketukar nanti delta XC-nya itu ini ya. Delta XC-nya itu 8 cm. Terus delta XD-nya itu yang 9 cm. Jadi antara XB, XC, dan XD diketahui semua. Jadi nanti ini pasti juga dapat jawabannya dalam bentuk angka. Gitu ya. Nah, terus yang B-nya, itu B-nya tadi ya. Terus yang C-nya tentukan rho kubus dan rho fluida. Oke, buat nyari rho kubus, kita tinggal masukin aja persamaan 4. Kan ini konstan bekas udah dapat ya. Masukin aja ke persamaan 1. Sini, nanti dapat rho kubusnya. Jadi kalau persamaan 4, kita substitusi ke persamaan 1, nanti kita dapat K-nya itu kan ini. K dikali delta XB. Berarti rho air dikali G gitu ya. Dikali L pangkat 3 dibagi delta XC min delta XB dikali delta XB sama dengan ruas kanan itu kan rho K L pangkat 3 G. Rho K L pangkat 3 dikali G. Nah, ini ada L pangkat 3 G, L pangkat 3 G habis kan. Nah, berarti dapat rho K-nya. Rho K-nya itu adalah delta XB dibagi delta XC dikurangin delta XB dikali rho air. Kayak gini. Nah, ini adalah massa jenis kubusnya. Nah, ini persamaan 5. Tinggal dimasukin nilainya. Kan rho air diketahui di soal ya. Rho air itu diketahui di soal, dia 1 gram per sentimeter kubik atau 1000 gram, 1000 kilogram per meter kubik. Nah, terus rho fluidanya. Rho fluidanya berarti kita dapat dari persamaan 3. K-nya kita masukin, terus rho K-nya juga kita masukin. Berarti persamaan 4 dan 5 itu kita substitusi ke persamaan 3. Jadi K-nya disubstitusi, K-nya kan ini ya. Ini K-nya dikali delta XD gitu. Dikali, oh ini K-nya, sorry. Ini K-nya, ketinggalan. Nah, ini K-nya dikali delta XD gitu kan. K dikali delta XD ditambah rho F dikali G dikali L pangkat 3 tambah rho F dikali G dikali L pangkat 3 sama dengan ini kan ya, rho K dikali G dikali L pangkat 3. Rho K-nya tadi kita dapat juga. Rho K-nya adalah ini. Ini rho K-nya. Copy paste. Rho K dikali G dikali L pangkat 3. Kayak gitu. Nah, ini kan ada G dikali L pangkat 3 semua ya. Ini berarti G-nya coret. Habis. L-nya pangkat 3 juga habis. Berarti nanti kita dapat rho F-nya. Rho F, massa jenis fluidanya yang ketiga. Itu adalah tinggal ini dipindah ke kiri. Berarti delta XD dibagi delta XC min delta XB dikali rho air dikurangin sama delta XB dibagi delta XC min delta XB dikali rho air juga. Kayak gitu. Atau kalau biar bagus bentuknya ya, berarti ini rho airnya hapus. Ini dijadiin satu, dikeluarin aja gitu rho airnya. Ini di kayak gini. Dalam kurung rho air. Gitu ya. Oh, ini kan penyebutnya sama ya. Delta XC min delta XB berarti digabung aja. Kalau penyebutnya sama, ini hapus. Atasnya tuh jadi delta XD dikurangin delta X apa tadi? Delta XB ya. Kurangin delta XB.
kayak gitu, dikali dengan rho air. Nah, ini adalah apa sih namanya, massa jenis dari fluidanya. Jadi bisa didapatkan dari perbandingan selisih-selisih panjang pegas, perubahan panjang pegasnya tadi. Oke, ya kayak gitu. Jadi cuma mainan aljabar aja pada dasarnya. Oke. Nah, sekarang berarti kita ke nomor terakhir ya, untuk yang soal tahun 2017, yaitu soal nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita dikasih kasus ini, dikasih kasus termodinamika gas ideal. Bentar, ini di vertikalin dulu kali ya, biar kelihatan soalnya. Nah, oke. Termodinamika dari gas ideal. Ini di crop aja kali ya, biar ini. Oke, nah kita crop. Sip. Nah, jadi di sini kita punya suatu sistem, yaitu kita punya 1 mol gas ideal dengan gambarnya adalah 1,3. 1,3 itu sekitar 4/3 lah ya. Mengalami proses siklus seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ada siklusnya, dia dari keadaan 1 ke keadaan 2, terus dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 lagi gitu. Proses 1 2 itu merupakan isokorik. Jadi ini isokorik, ini isokorik gitu ya. Sedangkan proses 2 3 dan 4 1 adalah adiabatik. Ini sama ini, oh pakai warna lain deh, bisa biru ya. Ini sama ini itu adalah adiabatik. Kayak gitu ya. Nah, terus proses 3 4 ya otomatis isokorik. Sorry, ada motor tadi. Nah, proses apa? Proses 3 4 itu juga merupakan proses isokorik ya. Sama kayak proses 1 2. Berarti ini adalah isokorik. Isokorik. Kalau dilihat dari grafiknya. Nah, terus di sini yang diketahui itu adalah selain gamanya sama dengan 1/3, gamanya sama dengan 1,3 ya. 1,3 itu kalau jadi pecahan itu 4/3. Nah, diketahui volume V3 itu sama dengan 4 kali volume V1. Gitu ya. V3 itu 4 kali V1. Terus tekanannya P2 gitu ya. P2 itu sama dengan 3 kali P1. Kalau dari grafiknya nih. Gitu. Tentukan perbandingan temperatur T2 per T1 dan T3 per T1. Oke. Oh ya, di sini jumlah molnya diketahui juga ya. Jumlah molnya adalah 1 mol. Dan gasnya adalah gas ideal. Berarti kita bisa gunakan persamaan PV sama dengan nRT untuk menyelesaikan kasusnya. Gitu. Nah, perbandingan temperatur T2 per T1 itu bisa kita peroleh dari proses isokorik ini. Nah, pada proses isokorik kan dia pada proses 1 2 gitu. Proses 1 2 dia kan isokorik. Isokorik. Artinya nanti volumenya itu nilainya bakal tetap. Kayak gitu. Nah, kalau volumenya tetap, artinya kan yang berubah nanti adalah cuma tekanan dan juga temperatur. Sementara jumlah mol itu kita anggap tetap juga, gasnya nggak bocor gitu. Jadi nanti pada keadaan isokorik kita bisa dapat perbandingan temperatur itu, kita bandingkan aja dari perbandingan tekanannya. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, kan yang tanya T2 per T1. Berarti dari sini kita dapat T2 per T1 itu nilainya adalah T2 per T1 itu sama dengan P2 per P1. Nah, tapi kan tadi P2-nya adalah 3 kali P1. Ya kan? Berarti dari sini kita dapat T2 per T1 itu sama dengan 3 kali P1 dibagi P1. Berarti P1-nya habis kan ya? P1-nya habis, maka T2 per T1 adalah 3. Gitu. Jadi T2 itu adalah 3 kali dari T1. Nah, terus sekarang perbandingan antara T3 dengan T1. Nah, di sini kan yang diketahui itu adalah volumenya ya. V3 itu volumenya adalah 4 kali V1. Oke.
volume V3 itu adalah 4 kali V1. Oke. Nah, sementara dari 3 ke 4 itu dia prosesnya adalah isokorik lagi. Nah, berarti kita cari dulu, apa sih namanya, eh, tekanan di 3 itu berapa. Gitu ya. Tekanan di 3 berapa. Dari 2 ke 3 kan dia prosesnya adalah adiabatik ya. Dari 2 ke 3 tuh adiabatik. Adiabatik, jadi kita bisa menghubungkan tekanan sama ininya. Kita bisa menghubungkan tekanan dengan volume pakai persamaan adiabatik aja. Berarti P2V2 pangkat gamma, P2V2 pangkat gamma sama dengan P3V3 pangkat gamma. Kayak gini. Oke. Nah, dari sini kita dapat nilai apanya? Nilai, wait. Oh ya, di sini kan dari 1 ke 2 kan prosesnya isokorik. Artinya V2 apa? V2 volume di titik 2 itu sama aja kayak volume di titik 1. Kayak gitu. Oke. Volume di titik 2 sama aja kayak volume di titik 1. Terus V3, volume di titik 3 itu adalah 4 kali V1. Nah, terus gamanya juga diketahui, maka kita dapat P3-nya kan ya. Berarti P3 itu adalah P2 dikali V2 per V3 itu ya, pangkat gamma. Nah, P2 itu kan 3P1. Berarti 3P1 dikali V2 itu tadi, V2 itu sama dengan V1, berarti V1, sementara V3 adalah 4 kali V1, pangkat gamma. Ini. Berarti kan habis satunya. Berarti P3 itu adalah 3P1 dikali 4 pangkat minus gamma. Kayak gitu ya. Nah, ini P3-nya. Oke. Nah, kan kita udah tahu P3-nya tekanannya adalah segini. Oke. P3-nya segini, terus volumenya adalah V3, yang mana V3 itu 4 kali V1. Nah, berarti dari situ kita bisa dapat temperaturnya juga dari persamaan gas idealnya aja. Dari persamaan gas ideal, gitu ya. Dari persamaan gas ideal, berarti P3V3 sama dengan nRT3. Yang mana N itu sama dengan 1 kan ya. Berarti dapat T3 itu adalah P3V3 dibagi NR. Nah, P3 itu kan ini 3P1 dikali 4 pangkat minus gamma. Sementara V3-nya itu adalah 4P1 dibagi R gitu ya. Karena N 1. Berarti dapat T3-nya temperatur di titik 3 4 pangkat minus gamma dikali 4. Itu kan sama aja kayak 4 pangkat X gitu ya, ditambah dikalikan 4. Berarti kan X-nya pangkatnya jadi nambah 1. Jadi ini bisa kita tulis sebagai 3 3 dikali 4 pangkat 1 minus gamma gitu, gitu ya. Dikali P1V1 per R. Nah, ini T3-nya. Nah, sementara tadi kan yang kita cari itu adalah perbandingan T3 dibagi T1 kan ya. Nah, berarti buat dapat temperatur T1 ya kita masukin ke persamaan gas ideal lagi aja. Berarti T1 sama dengan P1V1 per NR. Atau P1V1 dibagi R. Nah, maka T3 dibagi T1 tinggal kita bagi aja. Berarti 3 dikali 4 pangkat 1 minus gamma dikali P1V1 per R itu dibagi lagi sama ini. P1V1 per R. Nah, berarti kan P1V1 habis ya. R-nya juga habis. Jadi nanti ternyata dapat T3 per T1 itu sama dengan 3 dikali 4 pangkat 1 minus gamma. Nah, gammanya itu kan tadi berapa? 4 per 3 ya, atau 1,3. Berarti T3 per T1 itu 3 dikali 4 pangkat 1 dikurangi 1,3. Nah, ini kan jadi pangkatnya, kita pindahin. Pangkatnya sama dengan pangkat 0,3 ya. Maka T3 per T1 itu adalah 3 dikali 4 pangkat minus, pangkat 0,3. Kayak gitu. Nah, ini adalah T3 dibagi T1.
Kayak gitu kurang lebih. Jadi cuma mainan aljabar dari proses-proses keadaan yang ada. Nah, terus yang B-nya, perbandingan laju RMS molekul di keadaan 4 dan keadaan 1. Oke. Nah, laju VRMS, itu berbanding lurus dengan ininya, berbanding lurus dengan temperatur. Jadi VRMS itu bisa kita cari pakai ini, 3 kT per M. Yang mana K ini konstanta Boltzmann, terus M-nya itu adalah massa dari gasnya. Atau bisa juga pakai 3 RT per MR. Kayak gini. Yang mana MR ini massa molar dari gasnya. Gitu ya. Tapi intinya mau pakai 3 kT per M atau 3 RT per MR gitu ya, dia bergantung sama temperatur. Jadi antara titik 1 sama titik 4, VRMS-nya itu bergantung sama temperaturnya. Jadi VRMS di titik 1 gitu ya, di keadaan 1 itu adalah 3K T1 per M. Sementara VRMS di keadaan 4 gitu ya, itu adalah 3K T4 dibagi M gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gitu, VRMS di keadaan 4 dibagi sama VRMS di keadaan 1, perbandingannya gitu ya, itu sama dengan akar T4 dibagi T1. Nah, kita harus cari tahu dulu T4 dibagi T1 itu berapa. Kan yang kita punya tuh baru T3 per T1. Nah, buat dapat T4 itu kita cari dari buat dapat T4 gitu ya. Kita cari dari proses 3 ke proses 4. Nah, di proses 3 itu kan dia prosesnya isokorik ya, keempat. Kalau isokorik berarti volumenya sama-sama V3. Nah, berarti nanti kita bisa hubungkan tekanannya sama temperaturnya dari proses 3-4. Yaitu P3 per T3 sama dengan P4 per T4. Kayak gitu. Nah, tapi yang jadi masalah kita nggak tahu P4-nya berapa. Kayak gitu kan ya. Nah, buat dapat P4-nya, kita tinjau proses 4 sama 1. Proses 4 ke 1. Nah, pada proses 4 ke 1 kan dia adiabatik. Kalau ini isokorik. Kalau ini adiabatik. Adiabatik. Kayak gitu ya. Nah, proses 4 ke 1 kan dia adiabatik. Karena dia adiabatik, kita bisa cari pakai ya persamaan adiabatik lagi. Berarti P1V1 pangkat gamma sama dengan P4 V4 pangkat gamma. Yang mana V4 itu kan sama kayak V3. Ya, karena dia isokorik. V4 sama dengan V3, yaitu sama dengan 4 kali V1. Kayak gitu. Berarti dapat dari sini P4-nya. Berarti P4 sama dengan P1 V1 pangkat gamma per V4 pangkat gamma. Atau P1 V1 per 4 V1 pangkat gamma. Berarti V1-nya habis kan ya? Berarti P4 itu adalah P1 dikali 4 pangkat minus gamma. Oke. Nah, ini P4. Nah, berarti dapat T4-nya di sini. Kalau kita masukin. Nah, berarti T4-nya itu adalah P4 dibagi P3 dikali T3. Nah, tadi kan P3 itu berapa kita udah dapat? P3. Nah, P3 kan ini ya. Ini P3. Ini P3. Terus ini T3-nya. Nah, ini T3. Tuh ya. Nah, berarti nanti kita dapat T4 gitu ya. T4 itu adalah tinggal kita masukin aja semua. P4 itu P1 dikali 4 pangkat minus gamma. P3-nya itu adalah 3P1 dikali 4 pangkat minus gamma. Sementara T3-nya adalah 3 kali 4 pangkat 1 minus gamma P1V1 dibagi R gitu ya. Nah, ini depannya coret. P1-nya juga coret. 3-nya juga coret. Berarti nanti dapat T4. Ternyata nilainya adalah cuma 4 1 minus gamma per R dikali P1V1. Yang mana tadi P1V1 dibagi R itu adalah sama dengan T1. Jadi ini adalah 4 pangkat 1 minus gamma dikali T1. Kayak gitu. Nah, jadi perbandingan VRMS-nya tinggalin aja kan ya. Perbandingan VRMS-nya yang ini.
Nah, itu bisa langsung kita tulis aja. Berarti sama dengan 4 dikali 1 × dikali T1 dibagi T1. Terus diakar. Gitu ya. Oke, T1-nya habis, berarti tinggal 4 × 1 - diakar. Nah, kalau diakar kan itu sama aja kayak dipangkatnya setengah. Sementara kita tahu 4 itu adalah 2 × 2. Ya nggak? Berarti ini bisa kita tuliskan sebagai 2 × 1 - kayak gitu. Yang mana tadi kan gamanya 1,3, berarti 2 × 0,3. Jadi perbandingan PRMS-nya itu adalah 2 × 0,3. 2 × 0,3. Nah, ini perbandingan PRMS nih. Oke. Nah, yang terakhir, tentukan efisiensi dari mesin tersebut. Nah, efisiensi mesin itu bisa kita cari dari ini aja sebenarnya. Dari efisiensi mesin bisa kita cari dari ininya, apa sih namanya? Perbandingan kalornya, kalor yang masuk dan keluar, atau perbandingan usahanya. Kayak gitu ya. Nah, jadi efisiensi mesin, ETA gitu ya, itu kan definisi adalah usaha total yang bekerja pada siklusnya dibagi sama kalor yang masuk, dikalikan dengan 100%. Kayak gitu. Nah, di sini berarti usaha total gitu ya, itu adalah usaha dari masing-masing proses. Berarti usaha dari proses 1-2 ditambah usaha dari proses 2-3 ditambah usaha proses 3-4 sama yang terakhir usaha proses 4-1 gitu. Tapi di sini kita tahu bahwa proses 1-2 sama 3-4 itu merupakan proses adiabatik. Sorry, bukan adiabatik. Proses apa sih namanya? Proses isokorik gitu ya. Proses isokorik gitu. Proses 1-2 gitu ya. Yang ini sama proses 3-4 itu adalah proses isokorik. 1-2 dan 3-4 ini adalah proses isokorik. Nah, karena mereka merupakan proses isokorik, maka nanti tidak ada perubahan volume kan ya. Isokorik itu kan ciri khas utamanya adalah volumenya konstan. V-nya konstan. Nah, karena volumenya konstan, maka delta V-nya nilainya pasti bakal sama dengan 0. Kayak gitu. Tidak ada perubahan volume. Nah, kalau delta V-nya 0, maka nanti usahanya juga bakal 0. Kenapa? Karena usaha dari suatu gas itu didefinisikan adalah integral PdV. Ya kan? Yang mana dV itu adalah perubahan volume. Ini perubahan volume. Perubahan volume. Nah, kalau tidak ada perubahan volume, apa yang terjadi? Delta V-nya 0. Ya, maka integralnya juga hasilnya pasti bakal 0. Gitu ya. Jadi, untuk W12 gitu ya. W12 dan W34 itu nilainya sama dengan 0. Kayak gitu. Tidak ada usaha. Berarti usahanya cuma ada di proses 23 sama 41. Tapi proses 23 dan 41 itu dia merupakan proses adiabatik. Yang mana pada proses adiabatik itu Q-nya sama dengan 0. Jadi Q23 sama Q34 gitu, Q41 gitu ya. Itu nilainya sama dengan 0. Tidak ada kalor di situ. Artinya kalor yang terjadi gitu ya, itu pasti cuma pada ini aja, cuma pada proses 1-2 sama 3-4 gitu ya. Jadi kalor yang kita ambil, yang kita bandingkan itu kalor pada proses 1-2 dan 3-4, terus usahanya baru pada proses adiabatik. Kayak gitu. Nah, di sini sekarang kita cari dulu pada proses 1-2 kan proses 1-2 itu perubahan volume nggak ada. Artinya nanti kalor di 1-2 itu nilainya sama aja kayak delta U pada 1-2. Kayak gitu. Gitu ya. Pada proses isokorik. Atau kita pecah di bawah. Pada proses isokorik, kalor pada 1-2 sama dengan delta U pada 1-2. Gitu juga pada proses 3-4. Q-nya sama dengan delta U pada proses 3-4. Nah,
Delta U itu bisa dicari dari ini, dari F per 2 NR delta T. Gitu ya. F per 2 NR delta T. Nah, cuma ini delta T-nya berarti kalau prosesnya 1,2 adalah T2 dikurangin T1. Kalau prosesnya 3,4 berarti T4 dikurangin T3. Kayak gitu. Yang mana F ini kita sebut dengan namanya derajat kebebasan, degree of freedom. Gitu ya. Derajat kebebasan. Nah, ini dia nilainya tuh bergantung sama kita pakai gas idealnya tuh yang berapa atom gitu ya. Kalau dia monoatomik, nanti nilai F-nya sekian. Kalau dia diatomik, nilai F-nya sekian, dan seterusnya. Nah, kalau dia gas idealnya monoatomik, maka nilai F-nya itu sama dengan 3. Ya. Kalau misalkan dia diatomik, maka nilai F-nya itu sama dengan 5. Kalau misalkan dia triatomik, maka nilai F-nya itu sama dengan 7. Kalau dia poliatomik itu atomnya banyak ya, bukan cuma 3 doang, tapi bisa lebih dari 3. Poliatomik, maka dia F-nya F-nya bukan sama dengan ya, tapi lebih besar atau sama dengan 6. Jadi paling kecilnya itu 6, tapi bisa lebih dari 6. Bisa 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, maksud dari F ini apa sih? Jadi maksud dari F ini atau derajat kebebasan ini itu kayak melambangkan si atom ini dia bisa geraknya berapa dimensi gitu ya. Ada berapa banyak kemungkinan gerakan dia. Kalau monoatomik, dia kenapa cuma 3? Karena dia cuma bisa translasi aja. Dan arah translasi itu kan gerak lurus ya. Dan gerak lurusnya itu cuma bisa di sumbu X, Y, atau Z. Kayak gitu. Jadi dia cuma bisa gerak di sumbu X, Y, Z. Makanya cuma ada 3 kemungkinan untuk monoatomik. Nah, kalau di atomik, F-nya itu kan 5. 5-nya itu adalah 3 untuk translasi ditambah 2 untuk rotasi. 3 untuk translasi ditambah 2-nya itu untuk rotasi. Jadi selain bisa dia bergerak X, Y, Z gitu, lurus, dia juga bisa berotasi, muter. Dan ada 2 sumbu rotasi. Sumbu vertikal sama sumbu horizontal ya biasanya. Nah, kalau triatomik, dia kenapa 7? Itu karena 3 untuk translasi, 2 untuk rotasi, tambah 2 lagi dia bisa bergetar, berosilasi gitu ya. 3 untuk translasi. Nah, ini 2 untuk rotasi, satunya itu untuk vibrasi. Vibrasi atau osilasi. Jadi dia bisa bergetar atomnya. Nah, kalau poliatomik, nah sebenarnya dia juga sama. 6 itu kenapa? Kenapa paling kecil 6? Karena pada kondisi paling kecil, dia bisa mengalami gerak translasi juga ada 3 kemungkinan. Ditambah sama gerak rotasinya 2 kemungkinan. Gitu ya. Jadi dia sama, bisa bertranslasi, bisa berotasi, tapi vibrasinya itu minimal 1. Jadi minimal vibrasinya itu ada 1 kemungkinan. Gitu ya. Tapi bisa lebih. Makanya tadi aku bilang, untuk poliatomik dia F-nya tuh bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Bergantung dari kemungkinan vibrasinya ada berapa. Tapi kalau translasi dan rotasinya cuma ini, cuma 3 tambah 2. Ya, vibrasinya ini yang bisa bervariasi. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, gas yang kita punya ini gasnya apa jenisnya? Gas idealnya apakah monoatomik, diatomik, triatomik, atau poliatomik? Nah, sayangnya kita tidak tahu. Nggak dikasih tahu secara spesifik, tapi kita dikasih tahu bahwa nilai gamanya itu adalah 1,3. Yang mana gamma itu langsung terkait dengan nilai dari derajat kebebasan. Jadi, yang kita sebut gamma itu didefinisikan sebagai CP dibagi CV. Nah, gamma ini adalah konstanta Laplace namanya. Konstanta Laplace. Nah, dia merupakan perbandingan atau rasio dari CP dan CV. CP itu kapasitas kalor pada tekanan konstan, CV pada volume konstan. Nah, kalau misalkan untuk gas ideal, CV-nya itu bisa dicari dari F per 2, jadi derajat kebebasan dibagi 2 dikali R. R itu konstanta gas universal. Ya. Sementara kalau CP gitu ya, didefinisikan adalah ini, CV ditambah dengan R. CV ditambah R. Nah, CV-nya kan F per 2 kali R. Berarti F per 2 dikali R ditambah R lagi. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa tebak F-nya apa? Dia ada berapa atom?
Ya dengan ya kita cari dari nilai gamma ya. Tadi kan gamma dikasihnya adalah 1,3 ya. Atau 4/3. Berarti 4/3 sama dengan ini. 4/3 sama dengan CP per CV. CP-nya itu F per 2 kali R tambah R gitu ya. Dibagi F per 2 kali R. Nah, ini kan R-nya coret ya. R-nya coret. Nanti dapat 4/3. F per 2-nya pindah ke kanan jadi F per 2 kayak ini. Sama dengan F per 2 plus 1. Gitu kan ya. Nah, ini bisa kita tulis ulang jadi F per 2 sama dengan 3F per 8 gitu. Ditambah 3/4. Nah, ini kalau disamain penyebutnya kan 3/4-nya berubah jadi 6/8 ya. 6/8. Terus ini yang ruas kirinya kalau disamain juga penyebutnya jadi 4/8. Jadi nanti dapat kalau ini pindah ke kiri kan jadi F per 8 sama dengan 6/8. Atau kita dapat F-nya ternyata adalah 6. Jadi derajat kebebasannya adalah 0. Yang mana kalau derajat kebebasannya 6 itu adalah gasnya ternyata yang kita punya adalah poliatomik. Kayak gitu. Oke. Nah sekarang kan F-nya udah dapat nih. Kita gunakan untuk menghitung kalornya. Berarti kalor pada proses 1-2 itu adalah 6/2 NR dikali delta T. Berarti T2 dikurangi T1. Nah tadi T2 kita udah hitung kan ya nilainya. T2 itu T2 mana sih T2? T2 apa belum ya T2? Oh ya udah ya nih. T2 itu adalah 3 kali T1. Oke, T2 3 kali T1. Berarti ini kita dapat N itu kan 1 ya. Berarti 3R dikali 3T1 min T1. Berarti sama dengan Q12-nya 3T1 kurangin T1 kan jadi 2T1 jadi 6R T1. Nah, ini kita simpan. Terus Q untuk proses 34. Q untuk 34 kan berarti 6/2 NR dikali T4 dikurangi T3. Nah, berarti ini jadi berapa? Ini berarti jadi 3R dikali T4 itu tadi. T4 itu adalah berapa T4? T4, T4, T4. Oh ya, 4 pangkat min 1 gamma gitu ya. Nah, ini T4-nya. 4 pangkat 1 min gamma T1. Sementara kalau T3-nya, T3-nya 3 kali 4 pangkat 1 min gamma ini ya. Berarti tinggal kita masukin aja. 4 kali 1 pangkat min gamma T1 dikurangin 3 dikali 4 pangkat 1 min gamma T1. Kayak gitu. Ini kan jadi negatif ya. 4 pangkat bla 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 dikurangin 3 kali 4 pangkat bla bla bla. Berarti sisanya adalah minus 2 kali 4 pangkat bla bla bla. Berarti 3 Q34 itu dia nilai negatif. Minus 2 kali 3 berarti 6R. 6R ya. Dikali 4 kali 1 pangkat minus gamma T1. Nah, gamanya kan 1,3 ya. Berarti min 6R T1 dikali 4 pangkat 0,3. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah Q3-nya. Nah, Q3 itu negatif. Q34-nya negatif. Nah, kebetulan karena kita dapat Q12 yang positif dan Q34 yang negatif, kita nggak perlu nyari usaha totalnya. Kenapa? Karena efisiensi selain dinyatakan sebagai ini, usaha total dibagi kalor yang masuk, itu bisa juga dinyatakan sebagai satu min nilai mutlak dari kalor yang keluar dibagi kalor yang masuk. Gitu ya. Nah, kalor yang keluar itu adalah semua kalor yang nilai negatif. Nah, di sini kan Q34 nilai negatif ya. Berarti ini sama aja kayak kalor keluarnya. Nah, sementara Q12 kan dia nilai positif. Berarti ini sama aja kayak kalor yang masuknya ini Q in. Ya gitu. Nah, jadi dari sini kita dapat efisiensinya adalah 1 min Q out per Q in. Berarti 6R T1 dikali 4 pangkat 0,3 dibagi. Nah, ini kan dimutlakin berarti minusnya hilang. Dibagi 6R T1. Kayak gitu. Nah, ini kan habis 6R T1-nya. Berarti efisiensinya adalah 1 min 4 pangkat 0,3. Kayak gitu.
Nah, 4 pangkat 0,3 itu kalau dihitung pakai kalkulator sekitar 1,5. Bentar, ini kayaknya ada yang salah ngitung. Bener kan ya? 1, sekian nih, 1,5. Ya, sekitar nggak tahu ya. Coba nanti mungkin dicek lagi di perhitungannya, tapi ada yang mungkin ada yang salah gitu. Tapi ya kayak gitu. Intinya adalah tinggal kita banding-bandingin aja antara keadaan gitu. Dan kalau misalkan kita udah dapet kalornya yang negatif, maka ya kita gunakan aja nilai kalor negatif tadi untuk jadi Q outnya. Terus kalor yang positif itu jadi Q in-nya. Kayak gitu ya. Oke. Ya ini selesai ya soal yang tahun 2000 ini. 2017-nya. Masih ada yang kayak ada yang salah ngitung. Jadi kita cek dulu ya. T3-nya benar segitu. T4-nya, T4 mana tadi? T4. 4 pangkat 1 min gamma 1. 1 dikurangi 3X. X dikurangi 3X kan jadi minus 2X ya. Minus 2X. T2. T2 itu tadi T2, 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 T2. T2 itu 3T1. Ya benar kan ya berarti? 3T1. Oh, bentar. Kayaknya ada yang salah ngitung nih. Ada yang salah ngitung. Bener deh. Ya bener. Kan T2 itu 3T1. 3T1 dikurang T1 kan jadi 2T1. Jadinya 2 kali 3 6 ya. 6 RT1. Sementara T4 itu tadi 3 kali, itu T3 ya. 3 kali 4 pangkat 0,3 T1. Terus ininya 4 pangkat 0,3 T1. Berarti 4 kurang, 1 kurang min 3. Kan min 2. Min 2 kali ini min 6. Min 6 RT1 pangkat 4,03. Iya bener ya. Nah, oke. Nah ini soal 2017 udah kelar. Oke, berarti sekarang kita pindah ke soal yang tahun 2022. Ya, tapi karena udah banyak konsep yang dibahas dari pas kita bahas tahun 2017, mungkin ini nggak bakal terlalu detail ya pembahasan. Tapi kayaknya lebih mudah sih tahun 2022. Jadi bisa ya bisa lebih singkat lah ya pengerjaannya. Nah, yang tahun 2022, sekarang kita punya suatu silinder pejal. Silinder pejal, momen inersia diketahui I sama dengan setengah mr kuadrat kayak gitu ya. Nah, terus dia ketinggian dari titik pusat masanya itu adalah 1,5 meter. Kayak gitu. Jadi kalau pada gambar ini titik pusat masanya ini, misalkan, gitu ya. Ini titik pusat masanya. Nah, ini tingginya adalah 1,5 meter. Kayak gitu. Nah, terus di sini dia berada pada bidang miring dengan kemiringannya itu 30 derajat, berarti sudut theta yang ininya nih, ini tetanya, ini 30 derajat. Kayak gitu. Terus masanya diketahui, masanya 1 kilogram, dan jari-jarinya 0,6, jari-jari 6 cm. 6 cm. 6 cm. Nah, terus dia menuruni bidang miring ini dengan percepatan 3,33 meter per detik kuadrat gitu ya. Jadi percepatannya diketahui. Sekarang ditanya, hitunglah energi kinetik gerak translasi pada saat T sama dengan 6 detik. Nah, jadi kan di sini percepatannya udah diketahui ya, 3,33. Jadi kita nggak usah nyari lagi, gampang. Nah, karena dia bergerak dengan percepatan, dan percepatan ini nilainya konstan gitu ya, maka dia gerakannya selama dia menuruni bidang miringnya adalah GLBB. Ya sama kayak soal sebelumnya, berarti kita bisa gunakan persamaan GLBB buat nyari kecepatannya. Jadi VT sama dengan V0 ditambah AP aja. Gitu.
Nah, tapi kan dia bergeraknya dari keadaan diam ya. Dari keadaan diam, maka nilai V0-nya itu sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat VT-nya adalah 3,33 dikali dengan waktu dari gerakan yang 0,6 detik. 0,6 detik berarti 6 per 10 ya. 6 per 10. Kayak gitu. Nah, ini 3,33 itu 3,33 dikali 6 dibagi 10. 3,33 dikali 6 dibagi 10. Berarti sekitar 1,998 meter per second. Atau kalau kita buletin jadinya 2 meter per second. Kayak gitu ya. Nah, ini kecepatannya. Nah, berarti energi kinetik translasinya itu tinggal setengah M dikali kecepatan translasi kuadrat. Berarti setengah dikali M-nya itu 1 kilo dikali 2 kuadrat. Berarti dapat energinya adalah 2 joule. Kayak gitu. Nah, terus yang B-nya, hitunglah, sorry, berapa energi kinetik gerak rotasi. Nah, gerak rotasi kan berarti tinggal kita cari energi kinetik rotasinya aja kan. Yaitu setengah I omega kuadrat. Gitu kan ya. Yang mana kalau dia geraknya menggelinding, maka V-nya sama dengan omega dikali R. Berarti tinggal kita kali omeganya, berarti kita dapat omeganya. Omeganya itu adalah V per R. Yang mana I-nya karena dia silinder adalah setengah MR kuadrat. Silinder pejal gitu ya. Berarti kan EK-nya jadi setengah dikali setengah MR kuadrat dikali V kuadrat dibagi R kuadrat. Gitu. Nah, R-nya kan kecoret. Berarti dapat ini EK rotasinya itu adalah seperempat MV kuadrat. Nah, tadi kan V-nya udah kita hitung ya. Berarti tinggal kita masukin angkanya. Berarti seperempat dikali masanya itu 1 kilo dikali V kuadrat. V-nya adalah 2 meter per second, berarti 2 kuadrat. Berarti 4 dibagi 4 jadinya 1 joule. Nah, ini energi kinetik rotasinya. Ya gitu ya. Nah, terus hitunglah besar momentum sudut pada saat itu. Berarti sekarang kita cari momentum sudut. Nah, momentum sudut itu kan untuk benda tegar yang berotasi. Untuk benda tegar yang berotasi, dia momentum sudutnya adalah ini kan ya, I dikali omega. Berarti sama aja kayak setengah MR kuadrat dikali omega. Omeganya itu tadi kan udah kita cari adalah V per R. Berarti setengah MR dikali V. Nah, tinggal kita masukin angkanya semuanya. Setengah dikali 1, R-nya itu 6 per 10. 6 per 100 gitu ya. Kan 6 cm, berarti 6 per 100 meter. Dikali V-nya 2. Nanti kan jadi duanya habis. Duanya habis. Eh, R-nya 6 cm kan? Iya, 6 cm. Duanya habis, terus tinggal sisa 6 per 100 ya. Berarti momentum sudutnya adalah 6 per 100 kilogram meter kuadrat per second. Kayak gitu. Ya, kayak gini lah ya, kurang lebih. Jadi tidak terlalu rumit soalnya. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2, ya. Kalau di nomor 2, kita punya suatu pendulum sederhana yang panjang talinya adalah 1,6 meter. L-nya 1,6 meter. Terus massa bandulnya diketahui juga. Massa bandulnya 0,4 kilogram. Nah, di sini awalnya si pendulumnya itu pada posisi setimbang. Berarti pada T sama dengan 0, dia tetanya 0 juga. Tetanya 0. Dia lagi pada posisi tegak lurus gini. Tapi di posisi setimbang ini, dia dikasih kecepatan awal. Jadi kayak disentil gitu ya. Dengan besar kecepatan awalnya adalah 0,2 meter per second. Nah, udah ganti posisi. Nah, terus dia setelah disentil, dia mengalami gerak osilasi harmonik sederhana. Nah, kita ditanya nih, berapa periode pendulumnya? Nah, buat nyari periode bandul, karena di sini bandulnya bandul matematis biasa, ya tinggal kita gunakan omega untuk bandul. Tadi kan kalau pegas omeganya akar K per M. Kalau bandul, omeganya berarti akar G per L. Kayak gitu. Nah, yang mana omeganya itu nilainya kan adalah 2pi dikali, 2pi dibagi periode kan ya. Berarti dari sini kita dapat T-nya itu adalah akar L per G dikali 2pi.
2pi akar L per G. Kayak gini. Berarti tinggal masukin angkanya aja. 2pi akar 1,6 dibagi 10. 1,6 dibagi 10 kan jadi 0,16. Akar 0,16 itu berarti 0,4 ya. 0,4 dikali 2 jadinya 0,8. Ya berarti sekitar 4/5 pi detik. Gitu ya. Nah ini adalah periodenya. Terus hitunglah energi total pendulum. Nah energi total pendulum itu bisa kita cari dari energi kinetik awalnya aja. Jadi kan awalnya dia pada kondisi setimbang. Kalau dia berada pada kondisi setimbang, terus kita sentil, kalau dia setimbang nggak diapa-apain kan ya udah dia nggak bakal bergerak osilasi kan, cuma diam aja. Terus kita sentil, kita kasih dengan kecepatan awal 0,2 meter per second. Artinya, ya udah kecepatan awal itu nanti kan bakal memberikan dia energi kinetik awal. Energi kinetik awal itu yang nanti nilainya ya bakal jadi energi totalnya dia. Jadi energi kinetik awal yang dikasih itu sama dengan energi mekaniknya dia selama dia bergerak osilasi. Energi yang nggak bakal berubah-berubah gitu terus. Jadi ya kita hitung aja energi total pendulum itu nilai adalah setengah M dikali V awalnya kuadrat. Itu setengah dikali satu. Masanya itu berapa tadi? 1,6 masanya 0,4 ya. Setengah dikali 0,4 berarti 4/10 dikali V0 kuadrat. 2/10 kuadrat. Berarti energi awalnya itu adalah 2/10 pangkat 3. Kan ya? Atau 8/1000 Joule. Gitu ya. Ini energi total awal. Nah, terus yang C-nya, hitunglah nilai cos theta di mana theta adalah perpindahan sudut maksimum pendulum. Nah, jadi kita tinggal gunakan prinsip kekekalan energi mekanik aja. Nah, ini kan bandulnya, gitu ya, pada kondisi setimbang. Ketika dia disentil, nanti kan dia bakal berayun sampai nanti ketinggiannya tuh bakal maksimum. Misalkan ini ketinggian maksimum sebesar H, gitu ya. Nah, ketika dia sampai ketinggian maksimum, ini kan otomatis talinya juga bakal membentuk sudut theta. Misalkan ini panjangnya L, segini juga L. Nah, ini tinggal kita mainin geometrinya aja. Berarti kalau sudut tetanya di sini, ini kita bisa bentuk segitiga siku-siku, gitu ya. Kalau ini sisi miring, ini theta, maka yang sisi sebelah sini, yang ini, itu sama dengan L dikali cos theta. Oke. Nah, kalau dari atas ke bawah itu L, terus sisi yang biru itu L cos theta, maka tingginya itu adalah sisanya kan ya. Tingginya adalah L dikurangin L cos theta. Kayak gitu. Ya udah, sekarang tinggal kita gunakan kekekalan energi mekanik. Berarti ini titik awalnya, titik awal, sementara ini titik akhirnya. Kayak gitu. Berarti energi mekanik di awal awal gitu ya sama dengan energi mekanik akhir. Nah, di titik awal dia kan cuma punya energi kinetik awal tadi aja kan ya, setengah M I0 kuadrat. Sementara di titik akhirnya dia cuma punya energi potensial aja ini pada ketinggian H. Berarti MG H. Yang mana H-nya adalah ini L dikali L dikurangin L cos theta. Berarti MG L dikurangin L cos theta kayak gitu. Nah, kan M-nya habis ya. M-nya habis. Terus G-nya pindah ke kiri, berarti nanti kita dapat V0 kuadrat per 2G sama dengan L dikali 1 min cos theta gitu. Jadi L-nya dikeluarin. Nah, L-nya pindah ke kiri juga. Jadi nanti kayak gini. V0 kuadrat dibagi 2GL. Nah, kalau kita pindah ruasin, berarti nanti dapat cos theta-nya. Itu tinggal 1 min V0 kuadrat dibagi 2GL. Kalau dimasukin angkanya berapa? 1 min 2/10 kuadrat dibagi 2 dikali 10 dikali 1,6. Ya, angkanya nggak enak ya. Ya udah berarti tinggal dihitung aja nilainya berapa. Nah, ini adalah nilai dari cos theta-nya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Kalau di nomor 3, di sini kita punya suatu gelombang bunyi. Oh, ini masalah kasus gelombang bunyi ya.
Nah, di sini ada gelombang bunyi yang menjalar ke arah sumbu X positif, gitu ya. Nah, ini kita perhatikan, dia gelombangnya itu menjalar ke arah sumbu X positif. Nah, terus pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, simpangan gelombang adalah 2,5 mm. Jadi simpangannya itu 2,5 mm. Ini ketika dia T-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0 gitu. Nah, yang mana simpangan 2,5 mm ini adalah setengah dari simpangan maksimum. Setengah dari simpangan maksimum. Berarti 2,5 mm ini 2,5 mm ini adalah setengah dari simpangan maksimum atau setengah dari amplitudo, ya. Setengah amplitudo. Berarti simpangan maksimum atau amplitudo itu bisa kita tuliskan dalam ya 5 mm dua kalinya, gitu ya. Nah, terus partikel dalam medium itu bergerak ke arah X negatif. Nah, ini jangan diperhatiin. Yang kita perhatiin itu adalah arah dari gerakan gelombangnya aja gitu ya. Arah dari gerakan gelombangnya aja. Terus diketahui cepat rambat bunyi pada medium tersebut adalah 1.500 meter per second dan panjang gelombangnya adalah 40 cm. Tentukan bilangan gelombang dan frekuensi sudut. Nah, bilangan gelombang kan bisa dicari dari 2pi dibagi lambda ya. Lambdanya udah diketahui 40 cm, berarti bilangan gelombangnya adalah 2pi dibagi 40 cm. 40 cm itu 0,4. 0,4 itu 2 per 5, berarti 5-nya naik ke atas, 2-nya habis, jadi 5pi ya. Berarti K-nya adalah 5pi meter pangkat min 1. Sementara frekuensi sudut omega, omega itu kan bisa dicari dari ini ya, dari kecepatan rambatnya. Kan kita tahu kecepatan rambatnya itu adalah 1.500 meter per second. Nah, kecepatan rambat itu adalah lambda dikali F, atau bisa juga dicari pakai omega dibagi K. Gitu. Jadi dapat omeganya sini adalah kecepatan rambatnya dikali K. Berarti 1.500 dikali 5pi. Berarti frekuensi sudutnya itu adalah 7.500 pi radian per second. Kayak gitu. Nah, terus yang B-nya, tentukan fungsi simpangan dari gelombang bunyi dengan bentuknya kita dimintai dalam bentuk kosinus. Berarti fungsi simpangannya Sx, T itu adalah simpangan maksimum cos Kx plus minus omega T ditambah sama konstanta fase awal. Nah, pertama kita harus tentuin dulu tandanya ini plus atau minus untuk omega T-nya. Nah, omega T-nya itu tandanya adalah minus. Gitu ya. Tandanya minus. Kenapa minus? Karena gelombangnya bergeraknya ke kanan. Ke positif sumbu X gitu ya. Positif sumbu X arah rambatnya. Gitu. Nah, ingat ide kuncinya adalah kalau misalkan di arah rambatnya ke positif suatu sumbu, maka Kx sama omega T-nya tandanya harus berlawanan. Berarti kalau Kx-nya positif, ya omega T negatif. Kalau omega T-nya negatif, omega T positif, maka Kx-nya harus negatif. Tapi kalau misalkan dia ke negatif dari suatu sumbu, misalnya ke sumbu X negatif gitu ya, maka Kx dan omega T-nya tandanya harus sama. Jadi Kx plus omega T atau minus Kx minus omega T. Ya gitu. Nah, tadi kan SM-nya kita udah tahu, K-nya tahu, omega tahu, tinggal konstanta pasanya. Berarti kita tulis dulu S sebagai fungsi X dan T itu adalah 5 mm, cos K-nya tadi itu 5pi, omeganya itu tadi adalah 7.500 pi T gitu ya, ditambah suatu konstanta fasa. Nah, ini kita dapat konstanta fasanya, berarti ambil aja ketika T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, tadi kan simpangannya itu ada di 2,5 mm kan ya. Berarti dari sini dapat 2,5 mm sama dengan 5 mm cos 0 tambah 0 gitu kan ya, ditambah pi. Atau ya kayak gini. Nah, 2,5 mm kalau dipindah ruasnya kan dibagi 5 mm jadi setengah ya. Jadi dapat nanti cos pi sama dengan setengah. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah? Maka pi-nya adalah cos 60 ya, 60 derajat. Atau dijadikan radian jadi pi per 3 radian. Jadi nanti fungsi simpangannya bisa kita tuliskan sebagai 5 mm cos
5πx dikurangin 7.500 pt gitu ya, ditambah pi per 3 kayak gini. Oke. Nah, terus yang C-nya, carilah kecepatan osilasi partikel medium saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 2 meter. Nah, kecepatan osilasi itu berbeda dengan kecepatan rambat. Kalau kecepatan rambat kan tadi ini ya, P sama dengan lambda F atau omega per K. Nah, kalau kecepatan osilasi itu kita dapatkan dari turunan dari simpangannya terhadap waktu. Berarti ds per dt. Nah, ini kalau kita turunin kan jadinya adalah 5 mm. Cosnya berubah jadi minus sin 5πx gitu ya, dikurangin 7.500 pt ditambah pi per 3 dikali sama turunan dalamnya turunan terhadap waktu dari fungsi yang ada dalamnya. Di sini kan yang ada waktunya itu cuma 7.500 pt aja ya. Berarti turunannya adalah minus 7.500 pi gitu ya. Nah, berarti dapat kecepatan osilasinya itu adalah 7.500 pi. Nah, ini 5 mm kalau dijadikan meter, itu kan jadinya 5 kali 10 pangkat min 3 ya. 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kayak gitu. Dikali 7.500. Berarti kan jadi 7,5. 7,5 dikali 5 jadi 37,5 ya. Minus sama minus jadi plus. Berarti 37,5 sin 5πx ditambah, dikurang ya, sorry. Dikurang 7.500 pt gitu ya, ditambah pi per 3. Nah, ini adalah kecepatan osilasi pada T sembarang dan juga X sembarang. Tapi kan dimintanya di soalnya itu adalah pada saat T-nya 0 dan X-nya 2. Kalau pada saat T-nya 0 dan X-nya sama dengan 2, maka nanti kita dapat kecepatan osilasinya itu adalah ini. 37,5 dikali sin 5pi dikali 2 gitu ya, dikurangin 0 tambah pi per 3. Kayak gitu. 5pi dikali 2 kan itu sama aja kayak 10pi. Ya, 10pi. 10pi ditambah pi per 3. Tambah pi per 3. Kayak gini. Nah, 10pi itu sebenarnya sama aja kayak 5 kali 2pi. Ini kan sama aja kayak 5 dikali 2pi, ya nggak? Artinya, ingat, 2pi itu kan adalah satu kali lingkaran gitu ya. Satu kali muter sudut untuk satu lingkaran penuh. Berarti kalau 10pi itu sama aja kayak sudutnya tuh cuma muter sebanyak 5 kali. Muter sebanyak 5 kali, terus balik lagi ke pi per 3. Jadi pi per 3 itu kan 60 derajat. Nah, jadi 10 pi ditambah 60 derajat itu sama aja kayak 60 derajat. Karena kayak cuma 60 derajat itu tuh muter 3 kali terus balik lagi ke kuadran satu lagi. Jadi ini sama aja kayak 37,5 dikali sin pi per 3. Kayak gitu. Ya, jadi samanya ini kayak cuma 5 putaran aja. 5 putaran lingkaran. Lingkaran penuh. Kayak gitu ya. Jadi balik lagi, endingnya balik lagi ke pi per 3-nya lagi. Nah, sin pi per 3 atau sin 60 derajat kan setengah akar 3 ya. Berarti kecepatan osilasinya di X dan T yang diinginkan itu adalah 37/5 akar 2, 37,5 per 2 gitu ya, akar 3 meter per second. Kayak gitu. Nah, ini kecepatan osilasinya. Ya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke. Nah, yang nomor 4 ini adalah kasus lidah ya. Lidah. Jadi kita punya suatu tandon. Tandonnya itu adalah suatu bak gitu ya, yang diameternya itu 1 meter. Jadi yang bagian A-nya ini yang gede, yang sini. Itu diameternya 1 meter. Terus habis itu di bawahnya itu ada semacam pipa kecil. Pipa kecil di sini yang diameter pipa kecilnya dB gitu ya.
itu adalah sekitar berapa di sini? dB-nya itu 5 cm, diameter pipa yang kecil. Nah, terus habis itu di bawah pipanya itu ada keran. Yang mana keran ini bisa ditutup, bisa dibuka gitu. Nah, kalau misalkan kerannya dibuka, airnya ngalir, meluncur keluar dari C kan. Air yang ngalir terus nanti permukaan air yang ada di bak A ini dia bakal turun. Dia bakal turun ke bawah dengan kecepatan 0,5 cm per second. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ditanya, kalau misalkan kerannya ditutup gitu ya, sebelum dibuka, jadi masih ditutup kerannya, berapa tekanan absolut pada permukaan dasar tandon? Jadi, berapa tekanan pada dasar dari baknya di sini? Nah, kalau kerannya belum dibuka, maka kasusnya itu fluidanya masih dalam kondisi statik. Fluidanya statik gitu ya. Kalau fluidanya statik, maka tekanan di dasar itu adalah tekanan udara ditambah sama rho G H1. Begitu ya. Kenapa tekanan udara ditambah sama tekanan rho GH1? Rho GH1 kan itu tekanan air yang ada di dalam tandon ini ya. Nah, ini ditambah P0, tambah tekanan udara, karena di sini kan dia atapnya kebuka. Jadi airnya itu langsung berhubungan atau berkontakan dengan udara. Nah, ini kalau dihitung berarti nilainya, kan tekanan udara itu 100 kilopascal atau 100.000 pascal gitu. Berarti 100.000 ditambah tekan rho air itu 1000 gitu ya. 1000 kilogram per meter kubik dikali 10 dikali tinggi tandonnya itu 1,5 meter. Nah, kan berarti 1000 kali 10 kali 1,5 kan jadi 15.000 ya. Berarti P-nya itu jadi 115.000 Pascal. Ya, gitu. Nah, ini tekanan absolutnya yang berada pada dasar tandon. Nah, terus yang B-nya, kita ditanya, kalau misalkan kerannya dibuka, kan yang ngalir ya. Berapa berapa kecepatan air yang berada pada titik B ini? Gitu. Kecepatan air yang melewati keran 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 B-nya itu. Nah, di sini untungnya di soalnya itu adalah kecepatan air yang melalui titik A atau yang turun dari permukaan air yang turun ini udah diketahui nilainya. Jadi tinggal kita gunakan prinsip kontinuitas saja. Kontinuitas. Kontinuitas itu kan menyatakan bahwa debit air di A sama dengan debit air di B. Yang mana debit itu bisa kita nyatakan sebagai luas penampang dari salurannya dikalikan dengan kecepatan alirannya. Nah, terus kan penampangnya itu bak sama tandon sama si kerannya dan juga si pipanya itu kan dia bentuknya adalah ini ya, lingkaran gitu karena diketahui diameternya. Berarti bisa kita cari luasnya adalah pi r kuadrat atau seperempat pi d kuadrat yang mana r-nya di jari-jari, kalau d-nya itu adalah diameter. Kayak gitu ya. Nah, berarti dari sini kita dapat QA itu adalah seperempat pi dikali diameter A kuadrat dikali VA gitu sama dengan seperempat pi dikali diameter B kuadrat dikali VB. Nah, ini kan bisa dicoret ya seperempat pi-nya. Seperempat pi-nya coret, jadi nanti dapat kecepatan di B itu adalah tinggal dA kuadrat dibagi dB kuadrat dikali VA. Nah, diameter A itu kan 1 meter. Kalau dijadikan senti, jadinya 100 senti kan. Berarti 100 dibagi dB itu diameter B itu 6 senti. 6 senti kan ya? Diameter B, oh 5 senti, sorry. 5 senti gitu ya. Dikali, terus dikuadratin dikali kecepatan di A itu adalah 0,5 cm per detik. Kayak gitu. Nah, jadi ini 100 bagi 5 itu kan 20 ya. 20 dikuadratin jadi 400, 400 dikali 0,5 jadinya 200. Jadi kecepatan airnya adalah 200 cm per detik di titik B. Atau kalau dijadikan meter, berarti 2 meter per second. Kayak gitu. Nah, ini kecepatan air di titik B. Nah, terus hitung tekanan pada bagian pipa B setelah keran dibuka. Nah, ini tekanan pada bagian pipa B itu beda sama tekanan pada kondisi hidrostatik di sini. Kenapa? Ya karena airnya udah mengalir. Kalau udah mengalir dia bukan hidrostatik lagi. Jadi tekanannya bisa bisa berubah gitu ya. Nggak sama lagi meskipun ini ketinggiannya sama semua. Tapi tekanannya bisa beda. Karena bergantung juga dengan kecepatan aliran dari fluidanya. Nah, berarti sekarang kita gunakan prinsip Bernoulli. Karena sekarang kondisi fluidnya ada dinamik. Ya, kita gunakan prinsip Bernoulli. Jadi tekanan di A ditambah setengah rho
VA kuadrat ditambah Rho GHA sama dengan tekanan di B ditambah setengah Rho di B kuadrat ditambah Rho GHB. Nah, terus kita atur bahwa ketinggian di dasar tandon ini, ketinggian di bawah ini, di dasar sini gitu ya, di bawah sini, itu adalah ketinggian H sama dengan 0. Jadi kita anggap itu ketinggian nolnya. Kalau ketinggian di sini adalah ketinggian H sama dengan 0, maka nanti AB-nya, AB itu kan ketinggian titik B, dan nilainya 0 juga. Karena dia pas, karena titik B pas banget di garis H sama dengan 0 ini. Sementara titik A itu kan letaknya ada di atas sini ya. Dia naik gitu. Dari apa? Dari ketinggian nolnya dia berjarak H1. Berarti HA-nya adalah H1. Nah, terus kan titik A ini langsung berhubungan dengan udara. Berarti tekanan di titik A sama dengan tekanan udara P0. Kayak gitu. Jadi nanti persamaan Bernoulli bisa kita sederhanain jadi P0 ditambah setengah Rho VA kuadrat ditambah Rho GH1 gitu ya. Tambah PB tambah setengah Rho VB kuadrat ditambah 0. Gitu. Jadi nanti dapat PB-nya. PB-nya itu adalah P0 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho VA kuadrat dikurangin VB kuadrat. Kayak gitu. Nah, P0 itu kan tekanan udara. Tekanan udara itu adalah 100.000 Pascal. Berarti 100.000 ditambah Rho-nya itu 1000, G-nya 10, H1-nya itu 1,5, ditambah setengah dikali 1000. Tadi kan VA-nya itu adalah 0,5 cm per detik ya. Kalau dijadiin meter, VA itu kecil banget. Cuma 5/10 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Sorry. 10 pangkat min 2. Atau sama aja kayak 5 kali 10 pangkat min 3. Tapi ini dikuadratin. Berarti kan 5 kali 10 pangkat min 3 dikuadratin lagi. Gitu ya. Sementara VB-nya tadi adalah 2 meter per second. Berarti 2 kuadrat. Gitu. Nah, ini 5 kali 10 pangkat min 3 dikuadratin kan jadinya 25 kali 10 pangkat min 6 ya. Dibandingkan sama 2 kuadrat kan kecil banget. Jadi bisa kita abaikan aja suku yang ini. Ini bisa kita anggap 0. Karena VA-nya jauh lebih kecil dibandingkan VB. Ini jadi kita anggap nilainya sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, berarti nanti dapat PB-nya. Nilainya adalah 100.000 ditambah ini 10 kali 1,5 kan jadi 15 ya. Jadi 15.000 ditambah ini 500 dikurangin 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4 ya, tapi minus. Jadi 500 dikurang dikali minus 4. Jadi kan minus 2.000 dia belakangnya. Berarti nanti PB-nya sekitar 15.000 kurang 2.000 kan 3.000, 13.000 ya. Berarti jadi 113.000 Pascal. Ternyata tekanannya berubah. Jika dibandingkan dengan kondisi ketika si fluidanya masih statik, ternyata sekarang tekanan di B itu menurun jadi 113.000 doang. Kayak gitu kurang lebih. Oke, nah ini adalah soal yang nomor 4. Nah, buat yang soal nomor 5 ini mirip-mirip sama soal yang nomor 5 di kasus yang 2017. Jadi mungkin ya bisa kalian coba kerjaan sendiri. Ya intinya sama. Ini dikasih 3 buah proses lagi. Cuma prosesnya ini beda aja gitu. Kalau di sini prosesnya dari A ke B dia isobarik. Dari B ke C dia isohorik gitu ya. Terus dari C ke A dia adiabatik gitu ya. Nah tadi karena dia proses adiabatik di sini dicari CP per CV. Yang mana CP per CV tadi udah kita definisikan adalah konstanta Laplace kan ya. Kayak gitu. Terus ngitung ya sama intinya termodinamika tuh polanya gitu-gitu aja. Jadi kita dikasih beberapa rangkaian proses, kita disuruh ngitung kayak misalkan temperaturnya. Ini kan juga dicari temperaturnya ya, TA, TB, TC-nya Bang. Dan gasnya adalah gas ideal. Jadi nanti bisa langsung digunakan PV sama dengan NRT. Kayak gitu. Bisa langsung dicari T-nya dari masing-masing keadaannya aja. Oke, jadi ya ini nggak bakal aku bahas eh, ya karena sederhana ya dan sangat mirip dengan yang tadi yang 2017. Jadi ya aku cukupkan sampai nomor 4 ini aja. Oke, ya udah kalau gitu kita end. Bye bye.